Polemik nasab ini sudah berjalan 4 tahun. Podcast sudah ratusan, debat sudah puluhan, bantahan juga sudah berjilid-jilid. Namun pertanyaan yang mendasar itu masih sama. Siapa yang sebenarnya harus menjawab semua ini? Kalau ada yang menggugat sebuah sistem pencatatan nasab, apakah yang harus menjawab itu para pengikutnya atau yang menggugat? Ataukah lembaga yang selama ini dinilai yang sudah berdiri sejak 1928 yang mencatat nasab itu? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, teman-teman. Justru karena sangat sederhana gitu kan, pertanyaan ini sulit untuk dihindari. Nah, selama ini publik disibukkan dengan satu nama, melawan siapa? Kiamat melawan siapa? Siapa yang melawan siapa? Siapa yang menang debat? Dan siapa yang kalah debat? Tapi saya melihat ada satu hal yang lupa dari perhatian publik. Karena yang dipersoalkan sejak awal ini bukan individu loh. Bukan individu. Yang dipersoalkan ini adalah legitimasi kelembagaan yang mencatat nasab. Jadi itu bukan sebuah propaganda ubah Robi Tolawiyah, tapi itulah sebuah opini. Sebuah opini yang berdasarkan dari kajian tesis. Kalau pertanyaan yang sedemikian simple yang ditanyakan dalam tesis itu tidak mampu dijawab oleh Robitu Alawiyah, apakah Robitu Alawiyah ini layak menjadi sebuah lembaga yang mencatat keturunan Nabi dari kaum Ba'alawi? Sedangkan Ba'alawi sendiri bukan cucu Nabi. Bukankah publik itu berhak dong untuk meminta penjelasan langsung dari Taufik Assegaf? Nah, apakah ini menjadi sebuah titik akhir dari polemik nasab? Apakah ini saatnya Robitu Alawiyah menjawab semua polemik ini? Dan bagaimana publik itu bisa menerima jawaban yang layak untuk dipertanggungjawabkan oleh Pak Taufik Assegaf? Ya sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zra Insight Channel. Apakah polemik nasab ini sedang menuju titik akhir? Ya, di mana kita melihat polemik ini tidak akan pernah ada ujungnya, dan apakah memang sudah mencapai titik akhir? Atau memang dalam posisi tidak ada kejelasan di dalam menjawab apa yang dipertanyakan oleh publik. Banyak orang sebenarnya mengira polemik nasab ini kan pertarungan antara kiai dengan Kiamat lah terutama ya, dengan satu oknum Habib. Nah, misalkan Habib Rizik ataupun Habib-Habib yang lain. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, persoalannya itu gak segampang yang publik kira. Yang dipersoalkan ini adalah bukan hanya klaim ya dari orang yang ngaku cucu Nabi, tapi yang sedang dipersoalkan dan yang sedang ingin diuji itu adalah sebuah sistem, bukan orangnya. Kiamat tidak pernah membahas bahwa tesisnya beliau itu untuk membatalkan 1-2 individu saja. Kalau kita bicara Ba'alawi, berarti seluruh catatan yang merujuk kepada Ba'alawi ini adalah sebuah sistem, bukan orangnya, tapi mekanisme yang mencatat seluruh keluarga yang berasal dari Hadramaut Yaman. Bukan tokohnya, tapi lembaganya. Nah, saya akan membagi beberapa fase, teman-teman. Ketika ada fase pertama, ada timbul sebuah pertanyaan. Kalau dulu di awal,
mungkin publik itu masih husnuzon, namun dalam hati ini ada timbul pertanyaan, apakah iya Mbak Alawi ini cucu Nabi? Maka pada fase-fase ini, fase pertama ini, masyarakat itu cenderung untuk mencari sebuah informasi. Bahkan sudah ada menemukan kesimpulannya bahwa Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Namun tidak ada pemantik ya yang membuat temuan ini viral atau temuan ini meledak seperti yang disampaikan ke IMAD di tahun 2022. Dan belum ada tuntutan, belum ada tekanan. Masih sebatas kepo ya. Masih sebatas masyarakat itu pengen tahu. Bahkan disebutkan Kiai Nur Ihya itu sudah tahu kalau Mbak Alawi bukan cucu Nabi 3 tahun sebelum tesis ke IMAD. 3 atau 5 tahun lupa saya. Beliau pernah menyampaikan hal itu. Artinya apa? Oh, berarti masyarakat Indonesia itu sudah pernah meragukan terlebih dahulu sebelum tesis. Jadi paham ya, fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua. Fase kedua ini di tahun 2023 ya, pasca terbitnya 2022 itu tesis, muncul fase perdebatan. Ya. Muncul bantahan, bahkan ada podcast berkali-kali seperti pada Suka TV itu saya mengamati itu sejak awal dilakukan podcast di media sosial banyak sekali perdebatan bahkan dengan Romel Abbas ataupun Habib dengan kiai-kiai yang membahas tesis gitu kan. Lalu muncul sebuah jawaban, muncul di podcast juga, muncul sebuah diskusi dan muncul di media sosial manapun. Dan kemudian publik disibukkan dengan pertanyaan, siapa yang menang debat? Padahal pertanyaan itu sebenarnya bukan inti dari persoalan teman-teman. Karena menang debat itu tidak otomatis menyelesaikan masalah data. Ini masalahnya teman-teman. Nah kemudian fase yang ketiga. Setelah bertahun-tahun polemik nasab ini merajai di dunia sosial media, fokus itu mulai bergeser. Ya, debat sudah ada, kemudian bantahan yang mereka klaim sudah ada, gitu kan. Namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Lalu masyarakat bertanya-tanya dong, kalau memang sudah dijawab oleh mereka, harusnya tidak akan timbul sebuah pertanyaan atau temuan-temuan baru yang menggugurkan bantahan itu. Harusnya nggak ada. Kalau memang ada data yang mereka sudah bantah, ya mana datanya? Ini pertanyaan yang selalu konsisten di setiap channel-channel yang membahas nasab. Artinya apa? Robito Alawiyah sendiri yang tidak pernah mewakilkan oknum Habib-Habib manapun ya yang seperti debat di Robito Alawiyah, debat Banten, ini belum menjawab kalau ada pertanyaan itu. Kalau memang ada dokumen, ya mana dokumennya? Ya. Coba dong logika kita berpikir. Kalau sudah menjawab, sudah dijawab, sudah dibantah, harusnya itu minim pertanyaan. Tapi ini makin banyak dan makin banyak, makin hari makin banyak menanyakan. Bahkan makin hari itu banyak yang mulai terpapar polemik nasab yang tadinya hanya mengintip-intip saja di sosmed, yang tadinya hanya dengar-dengar saja melalui mulut ke mulut. Akhirnya apa? Mereka baru membuka kajian, baru mengikuti. Artinya pertanyaan itu tidak dijawab. Artinya jawaban-jawaban yang membuat publik lega sudah menjawab itu nggak ada. Kalau memang ada pencatatan, terus bagaimana proses pencatatan itu? Ini kan ditanyakan. Kalau pencatatan itu baru dicatat di abad setelah Ali As-Sakra mengisbat di abad 9, loh berarti ini hanya nyangkok. Loh ini berarti hanya nyatut nama. Artinya dompleng nama. Nah pada fase ini tokoh-tokoh itu yang dari Mbak Alawi ini mulai kurang penting. Ya, tokoh-tokoh yang
yang membahas nasab ini dianggap gak penting. Dokumen yang jauh lebih penting hari ini. Mau tokoh habaibnya ngapain aja sabodo teing, mau tokoh habaibnya mengglorifikasikan haul ya sabodo teing gitu kan. Yang mengaku-ngaku Wali Songo itu Balawi ya silahkan, tapi dokumen ini yang jauh lebih penting. Ada nggak hari ini Pak Rizik Syihab membuktikan kalau Balawi itu Wali Songo itu Balawi? Kan nggak ada, cuma narasi toh. Siapa yang bisa memverifikasi keabsahan sebuah bukti kalau hanya dari ucapan toh gitu loh. Kemudian fase yang keempat, fase akuntabilitas. Ini fase yang berjalan atau berada di saat ini gitu ya. Dan publik itu berubah total pertanyaannya. Bukan lagi siapa yang menang debat, terus keimat itu al-kaburi ataupun keimat itu tidak baik debat, itu sudah nggak ada itu. Sudah nggak ngaruh. Toh hasil framing mereka, apapun framing mereka ya, itu kemarin sudah kita riset bahwasannya di seluruh media sosial manapun itu hanya 12%. Nggak akan lebih dari segitu. Jadi artinya keberhasilan mereka memframing itu hanya 12%. Artinya itu harapan mereka memframing supaya orang itu bisa percaya, bisa yakin dengan framing itu, tapi nyatanya nihil. Bukan mayoritas, justru minoritas. Nah, tapi yang sekarang ditanyakan ini adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab ya terhadap polemik nasab. Kalau ada sebuah opini muncul, kalau ada sebuah tesis muncul, yang harusnya bisa menjawab itu siapa? Karena ketika sebuah lembaga seperti Robitul Alawiyah menjadi rujukan resmi nasab, maka masyarakat itu akan meminta dong pertanggungjawaban secara resmi kepada Robitul Alawiyah. Nah, hari ini Taufik Asgaf tidak mampu untuk menjawab itu, dan kita juga masih menunggu-nunggu jawaban ataupun pernyataan langsung dari Taufik Asgaf. Gitu loh. Kalau mau memahami analogi ginilah, ya, ibaratkan ada sebuah kampus lah ya, sebuah kampus besar ya, Bonafit. Lalu kampus itu menerbitkan ijazah. Lalu ada muncul orang yang meragukan keaslian ijazah itu, seperti kasusnya ijazah Jokowi, ya kan? Dari Roy Suryo itu meragukan bahwa ijazahnya itu adalah asli. Apakah yang harus menjawab itu adalah mahasiswanya yang menerima ijazah? Apakah harus Pak Jokowi misalkan yang menerima ijazah? Kan enggak, belum tentu juga sebenarnya. Tapi yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban untuk menjelaskan itu adalah kampusnya yang menerbitkan ijazah. Sama hal dengan Mbak Alawi, siapa yang menerbitkan paspor nasab? Ya Robitul Alawiyah. Berarti yang harus bisa menjelaskan Robitul Alawiyah. Karena disitulah ada arsip, punya data, memiliki prosedur gitu kan, terus punya kewenangan. Nah, logika inilah yang banyak pihak berpendapat bahwa yang menjadi pusat perhatian itu adalah bukan individu ataupun oknum Habib atau pendukungnya, tapi sebuah lembaga Robitul Alawiyah yang melakukan pencatatan dan pengesahan nasab. Ini sudah berakibat nanti delik hukum. Oh, kalau memang bukan cucu Nabi, berarti menerbitkan sebuah paspor ataupun sertifikat nasab, dan itu menjadi sebuah dugaan penipuan publik, pembohongan publik. Nah, sebenarnya titik masalahnya itu ada di mana sih kalau kita melihat rentetan alur selama 4 tahun ini gitu loh. Bagi saya ya, menurut cara pandang saya atau menurut analisis yang saya tangkap dalam selama 4 tahun polemik nasab, titik masalahnya ini bukan pada status soal Habib ya, bukan pada penghormatan kepada ulama, bukan juga penghormatan ataupun kecintaan kepada Ahlul Bait. Sekali lagi, mereka keturunan Nabi ya pada hari ini bukan Ahlul Bait tapi zuriyah Nabi. Ahlul Bait sudah jelas dalam Al-Quran, hanya ada 4. Jadi paham ya? Nah, titik masalahnya ada pada satu pertanyaan yang sangat sederhana. Apa ya
Apa dasar verifikasi yang digunakan oleh Robit Alawiyah untuk menetapkan sebuah nasab? Ya, kalau misalkan bisa diverifikasi, maka jelas ini kan sudah menjadi akuntabilitas. Jangan sampai Robit Alawiyah itu mengklaim lembaga resmi, nama resmi, ya berarti harus akuntabilitas dong. Mampu diuji ulang, harus mampu diaudit silang, harus mampu diaudit oleh siapapun gitu ya. Karena jika dasarnya adalah verifikasi yang kuat, publik itu juga bisa nilai juga gitu loh. Kalau dasar verifikasi lemah, ini kan lemah sekarang ujung-ujungnya. Publik juga akan menilai lemah. Nah sekarang kalau misalkan tidak mau diverifikasi, tidak mau terbuka, tidak mau diaudit silang, tidak mau diaudit publik, ya otomatis verifikasinya lemah. Publik juga sudah menentukan dan publik juga sudah menilai. Itu teman-teman. Jadi kesimpulan teman-teman, polemik nasab ya mungkin tidak akan benar-benar hilang. Karena saya sudah prediksikan bahwa isu nasab itu masuk ke dalam salah satu isu laten yang tidak akan pernah berhenti. Pendukung dan penentang itu akan tetap ada, namun arah perdebatan itu sedang berubah, semakin berubah. Dari adu tokoh demi tokoh menjadi adu data, dari adu pengaruh menjadi adu verifikasi, bahkan juga sekarang adu narasi di sosial media. Dari pertanyaan siapa yang benar, menuju pertanyaan yang lebih mendasar, dan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan sistem itu yang digunakan di hadapan publik. Demikian dari saya. Terima kasih.